politik adalah strategi bagaimana kita mencapai suatu tujuan secara konstitusional, secara yang benar gitu, mencapai secara yang benar. Kita nggak salah ngebawain anak kita dengan apa, karena kita mau pergi toh. Benar, tapi itu namanya strategi. Berarti peran perempuan di politik ini banyak banget ya Bu ya? Banyak sekali. Semua lini, ya, semua lini, semua aspek bisa kita masukkan perempuan. Oh, ternyata persoalan itu tadi kalau kita melihat dari persoalan yang selalu dikasat mata, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Politik. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Apriliati Ya. dari DPRD Provinsi Lampung, fraksi PDI Perjuangan ya Bu. Ya. Iya, boleh disapa dulu Bu. Selamat malam para pemirsa di mana saja berada yang bisa mengikuti acara ini. Kami pun. Iya, Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, syukur. Alhamdulillah. Dari mana Ibu tadi? Saya ada kegiatan sedikit tadi di Kabupaten Pringsewu, ya, dalam rangka koordinasi dengan fungsi kita sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dengan kabupaten kota, kaitannya dengan baru saja kan kita selesaikan dengan kegiatan PPDB, penerimaan siswa sekolah murid baru. Dan saya ingat ada undangan dari Tribun dan ternyata hujannya merata semuanya, sampai sini juga hujan. Iya, ya terima kasih loh Bu udah datang sini walaupun hujan ya Bu ya. Iya. Nah Bu, hari ini kita mau ngobrol soal wanita dalam pusaran politik. Tapi sebelum kita masuk ke tema Bu, supaya kita lebih akrab dan lebih kenal sama Ibu gitu, boleh cerita sedikit nggak Bu, gimana awal mula dari karir Ibu di politik ini Bu? Oh, sangat boleh sekali. Supaya lebih tahu ya latar belakang. Saya Apriliati, pasti lahirnya bulan April tuh, kayaknya nggak bakal bulan Agustus. Saya sejak tamat dari Fakultas Hukum Unila tahun 1984, maksudnya tahun 1984, selesai tahun 1989 wisudanya. Ingat sekali itu September 1989 wisuda. Terus saya berikutnya saya ikutlah magang-magang di kantor-kantor lawyer, kantor pengacara, di LBH, sempat magang-magang. Kemudian pada tahun 1991 saya 1990 menikah, 91 dikarunia anak. Nah, udah ketika itu berarti kan udah persoalan udah bertambah kan. Tadinya kita bicara sendiri, sekarang udah bicara 2, bicara 3 kan, udah keluarga. Kemudian saya mulai magang-magang intensif ya ke kantor-kantor lawyer. Salah satunya dulu namanya ada LBH Trisula, Under Golkar tempo hari Soksi. Kemudian di kantor pengacara Sultan Syahrir, itu senior kita juga dari tokoh Golkar juga. Jadi dari tahun 1993 saya mencoba ikut, kemudian ikut tes pengacara, ketika itu namanya pengacara praktek. Tahun 1993 sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 saya ikut tes advokat. Alhamdulillah lulus lagi. Jadi saya itu ada 2 SK. SK Pengadilan Tinggi setempat, kemudian ada SK Menteri Kehakiman. Berbeda dengan advokat sekarang. Kalau advokat sekarang begitu dia lulus ujian advokat, dia langsung advokat. Kalau saya dulu enggak. Kalau mau jadi advokat syaratnya lulus dulu pengacara praktek, menangani perkara
pidana 5, perkara perdata 10. Nah, kemudian tahun 2000 saya memberanikan diri setelah mendapat SK Menteri Kehakiman, memberanikan diri untuk sendiri, buka sendiri. Terus dan di tahun 2005 saya direkrut oleh PDI Perjuangan, Partai PDI Perjuangan, untuk menjadi salah satu keluarga besar PDI Perjuangan dengan mendapat posisi sebagai tim advokasi dan badan bantuan hukum partai. Sejak itu saya sering sekali atas nama partai melakukan pembelaan advokasi kepada kaum marhen, kepada rakyat atas nama partai, buruh dan sebagainya, sampai di tahun 2000, terus sampai tahun 2012-2013. 2014 saya mengikuti kompetisi coba-coba nyalek. Coba-coba nyalek, ditempatkan di Dapil Bandar Lampung. Kebenaran kemarin nomor urutnya 1. Dan saya sudah menduduki sebagai struktural partai, tadinya di badan sayap, tapi saya sudah sebagai salah seorang wakil ketua. Tapi bidangnya sama, wakil ketua bidang hukum dan advokasi PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah 2014 berkat dukungan semua dan doa semua, kemenangan PDI Perjuangan, saya masuk jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, ditempatkan di Komisi 1 dengan teman-teman pers, sangat erat sekali punya komunikasi. Kemudian di 2014 kemarin, di 2014-2019, kemudian di 2019 ikut lagi kompetisi, maju lagi, dan alhamdulillah masih dipercaya masyarakat Bandar Lampung. Saya terpilih kembali untuk periode yang kedua. Jadi saya 17 tahun praktek sebagai pengacara. Kemudian ini udah masuk ke usia 7 tahun di dunia politik, artinya di dunia politik di parlemen. Seperti itu, Mbak. Iya. Ya. Apa sih yang membuat Ibu tertarik terjun ke dunia politik? Saya asik aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena tadinya saya direkrut sebagai tim advokasi badan bantuan hukum, kadang ngebelain kader-kader kita yang ada persoalan hukum, kadang membela calon-calon kepala daerah kita, ya. Ada beberapa calon kepala daerah yang sempat kita dampingi atas nama bantuan hukum partai. Dan yang membuat saya tertarik bahwa politik itu adalah seni. Seni bagaimana kita meramu suatu persoalan menjadi suatu hal yang bisa kita ambil manfaatnya, yang kita bisa ambil solusinya. Kemudian di politik juga kita melihat kita bisa mendapatkan banyak jaringan, di mana ya kita bisa mengenal baik struktur partai dari tingkat levelan bawah. Kalau kami istilahnya anak ranting, PAC, DPC, DPD sampai DPP, kemudian ada lagi badan-badan sayap-sayap, ada lagi. Nah, kemudian kita juga kenal dengan para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat. Itu seninya. Nah, seninya bagaimana memanage suatu persoalan, bagaimana memanage jaringan, dan bagaimana kita melihat bahwa politik itu adalah sesuatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin, sadar tidak sadar, kita sebenarnya di dalam rumah tangga juga berpolitik. Yakinlah. Saya kasih contoh. Ini khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu aja mau nidurkan anaknya aja dia punya pakai politik kok. Kepok-kepok, Nina bobo, ya. Atau
ingin menyenangkan keluarga dengan membuat surprise misalnya, ya, dengan berpolitik dalam arti yang nggak berat-berat ya di dalam rumah tangga, itu udah mencerminkan kita melakukan politik ya, karena politik adalah strategi bagaimana kita mencapai suatu tujuan secara konstitusional, secara yang benar gitu, mencapai secara yang benar. Kita nggak salah ngebawain anak kita dengan apa, karena kita mau pergi dah, benar, tapi itu namanya strategi. Kemudian di dalam keseharian juga kita juga bisa lihat misalnya dari sisi kita mau lagi utang misalnya, ya kemudian kita kan juga kan lihat situasi kebatinan seseorang, ya kalau orang assalamualaikum kita datang misalnya lagi ribut sama maaf suami istri misalnya, ya kan nggak pas juga kan. Tentunya kita lihat situasi mana, kita harus bisa memposisikan momennya benar, kemudian sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu kan bisa tercapai. Artinya yang saya maksud ini bahwa politik itu tidak jelek, tidak jelek, politik itu tidak jahat gitu ya, karena saya nggak sepakat kalau dikatakan bahwa politik itu kejam. Nggak kejam. Buktinya dia diajarkan di perguruan tinggi ada fakultas ilmu politik, ada kurikulumnya, ada sub bagian-bagian yang harus dipelajari. Kalau dia kejam ya nggak mungkin diajarkan di kampus-kampus itu. Kalaupun ada yang kejam ya mungkin itu kan hanya personnya, nggak bisa digeneralisir seperti itu. Iya, berarti memang pemahaman untuk politik ini memang penting ya Bu ya? Sangat penting sekali, karena sadar tidak sadar kita di rumah tangga juga. Saya kadang-kadang kalau mau, saya dan beberapa teman kalau mau DL keluar kota, mungkin 2 atau 3 hari, kan kita juga punya strategi, punya politik juga. Bagaimana anak kita, keluarga kita kita nyamankan dulu, mohon maaf. Kebutuhan kita siapkan, kulkas mungkin sudah penuh, buahnya sudah penuh, makanan sudah penuh, sehingga jadi ketika kita berangkat, kita melaksanakan itu tidak ada satupun yang maaf terjolimi, ya kan? Karena semuanya sudah ready, sudah siap, dan kita pun melakukan tugasnya sudah nggak kepikiran lagi. Itu sebenarnya salah satu politik menurut kacamata saya. Jadi kita nggak berat-berat banget mikir politik itu, ya. Kalaupun nanti ada yang berat, tergantung case masing-masing. Iya. Nah Bu, menurut Ibu gimana sih Bu cara yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai politik ini Bu, terutama untuk wanita? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia politik awalnya kan ya, dunia politik awalnya memang didominasi oleh kaum laki-laki, ya. Jadi paradigma lama yang mengatakan bahwa dari perempuan itu sudah nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya kan, gitu. Dan nanti juga kan pulangnya ke dapur, sumur ya, kasur dan sebagainya ya, seperti itu. Nah itu di era abad ke-20 ini itu udah nggak sesuai lagi dengan rumusan atau prinsip yang seperti itu. Di abad 20 atau sekarang apa istilahnya udah ke era 4.0 ya. Itu kalau kita masih bertahan seperti itu maka akan mengalami kemunduran. Karena apa ya, terus terang saja sejarah membuktikan bahwa para perempuan-perempuan di masa lalu mereka aktif berperan dalam rangka berkontribusi kepada negara ini. Ya, misalnya pahlawan perempuan, ada Cut Nyak Dien ya, kemudian ada Kristiana Yahu yang dari Indonesia Timur, kemudian di dunia pendidikan misalnya ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika yang peduli terhadap hal-hal seperti itu ya. Kemudian masih banyak lagi pahlawan-pahlawan wanita lain gitu ya, yang sudah
sudah berkecimpung, sudah berurusan dengan persoalan-persoalan secara keseluruhan, secara kenegaraan. Nah, di era sekarang hambatan awal memang kita mempunyai suatu budaya atau yang suka kita kenal dengan budaya patriarki, ya. Di mana budaya patriarki itu mengedepankan garis keturunan kebapaan, ya, kelaki-lakian gitu. Nah, jadi hal-hal yang sebenarnya bukan daripada porsi, bukan daripada tempatnya untuk perempuan, kadang kalau misalnya kita lakukan itu merupakan suatu yang nggak pantas gitu, ya, ketidakpantasan. Nah, belakangan dengan adanya regulasi, ya, regulasi baik yang tertuang di dalam undang-undang partai politik, di dalam peraturan-peraturan KPU, kemudian dan dari berbagai peraturan lain yang membuka ruang, membuka keran, memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi, menduduki posisi-posisi penting di ranah publik, bukan hanya kepada urusan domestik. Ini membuat perempuan semakin melek politik. Saya mengistilahkan melek politik. Ya. Saya mengatakan melek politik karena apa? Sejak dibukanya regulasi bahwa di dalam undang-undang partai politik disebutkan bahwa suatu partai wajib memasukkan pengurus di dalam suatu kepengurusan itu perempuan 30% dari jumlah. Kayak kami sendiri misalnya Partai PDI Perjuangan dari 23 orang pengurus, 8 diantaranya perempuan. Gitu loh, 8 diantaranya perempuan. Sama dengan partai-partai lain. Karena itu merupakan suatu kewajiban, akhirnya terbuka lebar peluang daripada perempuan untuk masuk ke dunia politik. Dan kita punya segmen masing-masing. Kalau perempuan senangnya urusan kebudayaan misalnya, di partai-partai, khususnya kembali di partai kami ada bidangnya, misalnya bidang kebudayaan nasional, urusannya tari menari misalnya, puisi, apalah yang kaitan dengan kebudayaan. Kemudian misalnya dengan UMKM itu biasanya dekat dengan persoalan perempuan juga. Ada wakil ketuanya bidang pemberdayaan UMKM, dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi sehingga bagaimana kita menarik perempuan untuk ikut berpartisipasi, ikut melek politik, ikut bersama-sama bergabung, kita mulai dengan mengundang mereka, ajak kegiatan-kegiatan, ajak gitu loh. Nanti lama-lama mereka berpikir, oh iya bagus juga, dengan saya ikut kegiatan ini saya bisa ketemu Bu April. Dengan ketemu Bu April punya teman. Teman-teman ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pembisnis, ada yang mungkin guru, ada dan sebagainya. Ini tinggal bagaimana dimanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga partisipasi perempuan tergantung daripada perempuan itu sendiri untuk mengembangkan. Tapi kerannya, ruangnya sudah terbuka. Iya. Jadi gimana nih Bu? Kalau boleh saya tanya, bagaimana sih Bu sebenarnya itu peran wanita itu di dalam politik ini Bu? Iya. Peran wanita di dalam politik itu sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya hanya pelengkapnya bahwa peran wanita dalam politik, saya akan mensitir suatu hadis ya, ada hadis yang saya ingat bahwa apabila baik perempuannya itu di suatu negara, ya, di negara itu ada perempuan, maka insya Allah negara tersebut akan baik gitu. Tapi manakala hancurlah perempuannya ya, perempuannya atau wanitanya, maka dikatakan besar kemungkinan negara itu tidak sebagaimana yang diharapkan.
Nah, kemudian kaitannya juga dengan peran wanita. Kalau kita bicara wanita, ya kita bicara perempuan. Ketika kita bicara perempuan, ya kan bicara ibu, kan gitu. Masih satu tarikan nafas. Ibu adalah orang apa? The best ya, is the best di dalam keluarga. Karena apa? Karena ibu atau perempuan itu dia mempunyai peran ganda, ya kan? Dia mempunyai peran ganda. Di suatu sisi dia harus berkarir, apalagi yang kebenaran dia single parent, dia harus mencari nafkah, ya. Di suatu sisi ibu juga sebagai pengurus rumah tangga, ibu dari anak-anak, istri dari suami. Nggak pakai para suami, anak suami. Kalau pakai para suami nanti banyak ya. Istri daripada suami. Di tangan ibulah manajemen keluarga itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, diharapkan, manakala manajemennya berjalan dengan baik. Tapi manakala peran-peran itu sudah mengalami penyimpangan, maka harapan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga, membimbing, kemudian mendidik anak-anak dan sebagainya, tidak akan bisa terwujud dengan baik karena peran masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan konsep awal. Nah, peran perempuan juga saya sampaikan bahwa sangat banyak sebenarnya peran perempuan. Karena apa? Semua urusan yang ada ini berkaitan dengan persoalan perempuan. Antri BLT dekat dengan perempuan. Ya, benar. Antri PKH dekat dengan persoalan perempuan. Antri air juga dekat perempuan, dekat dengan persoalan perempuan. Dan persoalan yang ada ini, persoalan yang ada ini sangat amat perlu melibatkan perempuan. Ya, melibatkan keberpihakan, melibatkan sentuhan tangan-tangan perempuan, yang mana konon kabarnya perempuan tuh lebih teliti, lebih sabar, lebih tekun, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi indikator-indikator daripada perlunya kita bisa bersama-sama perempuan satu sama lainnya untuk saling saling tarik menarik ya. Ditarik udah sampai sini, kita tarik lagi sehingga melakukan perubahan memang nggak bisa bim salah bim, nggak bisa secara serta merta, tapi harus melalui tahapan dan pemahaman yang sama, keinginan yang sama, dan yakinlah bahwa semua yang dilakukan tuh pasti berguna buat wanita itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi tadi saya bisa ngambil kesimpulan tuh salah satu yang bisa dilakukan perempuan itu adalah membantu permasalahan perempuan yang banyak terjadi saat ini ya Bu ya. Iya, contohnya seperti ini. Di dalam suatu komunitas perempuan ya yang ada di Lampung, misalnya teman-teman yang konsen di bidang persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak ya. Nah, itu sebanyak dipelopori atau banyak dinakodai oleh kaum perempuan. Nah, bagaimana kaum perempuan ini juga nanti menjemput persoalan-persoalan, bukan hanya menjemput mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan mencarikan bagaimana nih untuk penyelesaiannya, bagaimana salurannya. Bukan berarti kita menampilkan keterlibatan laki-laki, enggak, tapi mayoritas pekerjaan-pekerjaan itu yang pada umumnya dilakukan oleh para komunitas-komunitas perempuan dalam hal dia mengadvokasi. Kita dengar ada perempuan atau ada seorang ibu atau ada seorang anak yang mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikis, ya, kemudian mendapatkan suatu perlakuan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang terhadap dirinya.
loh kita duluan kan, kita yang itu, karena itu adalah persoalan-persoalan perempuan. Nanti bagaimana kita mencari solusinya, kemana salurannya, apa yang harus kita lakukan, dan apa aksi apa yang akan kita lakukan. Nah itu persoalan-persoalan yang dekat sekali dengan perempuan, karena perempuan lebih apa ya, sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sampai dulu sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual, saya dengan teman-teman komunitas perempuan dan mahasiswa-mahasiswa melakukan gerakan ya, kampanye untuk mendorong segera pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI, segera mengesahkan. Kalau ini dibiarkan maka akan timbul gejolak, timbul ketidakjeraan daripada para pelaku. Dan bagaimana jika andai kata yang menjadi korban itu keluarga kita, anak kita, saudara kita. Kita sangat berusaha sekali. Saya masuk kampus, keluar kampus, menggalang dengan teman-teman supaya membuat petisi agar segera disikapi persoalan ini, karena sudah miris ya. Ada guru terhadap murid, ada ustadz terhadap santri dan sebagainya. Itu kan kemana lagi institusi yang akan kita percayai kan, kalau itu nggak bisa diselesaikan, dicari jalan pemecahan permasalahannya gitu. Iya. Berarti peran perempuan di politik ini banyak banget ya Bu ya? Banyak sekali. Semua lini ya, semua lini, semua aspek bisa kita masukkan perempuan. Oh ternyata persoalan itu tadi, kalau kita melihat dari persoalan yang selalu dikasat mata, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita bicara lain lagi, persoalan misalnya air bersih, persoalan air ini persoalan untuk perempuan. Hasil survei 60-70% lebih mengkonsumsi air ini adalah perempuan. Ya nyuci piring, nyuci baju, ngepel dan segala macam. Ini kan hal-hal yang dekat dengan tugas domestik perempuan. Nah, ya artinya dari sisi itu bagaimana sekarang perempuan misalnya bisa mencari solusi supaya di suatu tempat, di desa atau di lokasi mana yang butuh air misalnya, kan dia bisa memainkan perannya, bagaimana bisa menjawab persoalan masyarakat setempat agar kebutuhan air mereka terpenuhi. Kan sebenarnya kalau lihat dari kasat mata, apa sih hubungan itu? Tapi nyatanya kita pelaku pemakai air itu ya di perempuan gitu. Kita secara general ya. Kemudian misalnya kita bicara kepada persoalan PKH saya bilang tadi ya. Bagaimana kita mengadvokasi saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan bantuan PKH, atau dia mendapatkan bantuan semestinya tapi dia nggak terima gitu loh. Apa solusi? Saya beberapa waktu lalu ketika mengadakan reses itu kunjungan ya. Nah, ada pengaduan, saya ini penerima PKH Bu, tapi saya nggak terima loh. Di PKH ada pendampingnya nggak ada, ATM-nya ada sama siapa gitu kan masuk rekeningnya, masuk rekening si penerima PKH biasanya pegang ATM kan gitu. Sama pendamping saya, kata pendamping saya belum masuk, coba pinjam dulu ATM-nya itu, di print, dicoba, pasti ada masuk. Ya itulah salah satu. Kemudian dari sisi seperti sekarang 2 tahun kita dilanda COVID. Ya, waduh luar biasa. Ibu tadinya nggak biasa jadi guru, betul kan? Dia sudah capek bekerja, menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dari bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian dibebankan yang peran ganda tadi, dia juga pencari nafkah. Kemudian
ditambah lagi persoalan bantu kerjakan PR anak-anak yang apa istilahnya daring, ya PR dan sebagainya. Itu kan persoalan ibu, persoalan ibu juga. Nah, di masa pandemi COVID ini bagaimana peran seorang ibu sentra ya di dalam keluarga. Rata-rata anak sangat amat dengar kalau kata ibunya jangan itu ya. Membudayakan disiplin, ya, apa disiplin waktu, disiplin dengan cuci tangan misalnya kan, dengan hand sanitizer, dengan minum apa vitamin dan segala macam. Peran ibu sangat amat di sini untuk menjaga putra putrinya, ya, dan kadang pun memang terjadi juga, udah hati-hati juga masih juga ya, tapi kan secara umum bahwa peran ibu ketika masa pandemi COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia ini, mau tidak mau, diakui tidak diakui, sangat berperan sekali ibu-ibu. Di samping membantu putra putrinya mengerjakan soal daring, di samping juga harus mengawasi anak-anaknya terhadap pola perilaku sehat, ya. Kemudian di sisi lain ibu juga harus juga dia melaksanakan tugas apabila dia misalnya pejabat publik ataupun bekerja baik di sektor pemerintah maupun swasta. Jadi sangat banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa diendus oleh seorang perempuan, tergantung dari sisi mana persoalan itu ada. Oh, di desanya terdengar adanya ibu-ibu yang melahirkan tapi anaknya tumbuh kembangnya tidak, mohon maaf, tidak normal, stunting misalnya. Dia bisa berperan untuk melaporkan bagaimana mengintervensi, mengadvokasi ibu-ibu ini supaya pertumbuh kembangan anaknya bisa sempurna, dan apa yang biasa dia lakukan, misalnya bergabung dengan PKK, dengan kader posyandu, ya, mensosialisasikan, memberikan bantuan walaupun hanya sekedar kacang hijau misalnya atau sekedar susu dan sebagainya, tapi itu merupakan bentuk empati yang bisa dilakukan oleh perempuan. Ringkasnya sih, semua persoalan kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari perempuan. Iya. Oke, Bu. Ibu kan sebentar lagi kan kita bakal berhadapan dengan pemilu 2024 ya, Bu ya. Iya. Ya walaupun sekarang masih 2022 gitu, tapi ini nggak terasa, Bu ya, tahu-tahu udah 2024 aja. Iya. 2 tahun itu cepet ya, Bu. Ya. Nah, kalau Ibu melihat ya, Bu ya, nanti di pemilu 2024 nanti banyak nggak sih, Bu, wakil yang maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, Bu, perempuan ini, Bu? Iya. Kalau dari hitungan 2022 ke 2024 sekasat mata kelihatannya 2 tahun. Padahal sebenarnya nggak sampai 2 tahun. Sebentar. Hanya setahun sekian bulan. Nah, dan kita sudah memasuki tahapan, ya, tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu kita sudah memulai tahapan. Ya, kemarin 1 Agustus kan dimulai dari tingkat pusat udah melakukan pendaftaran partai politik, ya, sampai tanggal 14 Agustus. Ya, kemudian nanti ada verifikasi, ada pendaftaran caleg, ada masa kampanye sampai kepada 14 Februari. Saya bilang tuh, aduh, biasa kita merayakan Valentine Day ya, 14 Februari. Nah, tapi pada 14 Februari 2024 yang akan datang, kita deg-degser ya. Deg-degser dalam arti apa yang sudah kita perjuangkan, bagaimana 5 tahun ke depan perjalanan bangsa, negara, dan bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa mewarnai parlemen yang ada di Provinsi Lampung. Itu merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan, ya. Saya melihat girahnya, bahasanya girahnya, girahnya, teriak-teriaknya, ada beberapa partai yang
sebelum kita pendaftaran ke KPU kemarin, sebelum pendaftaran 1 Agustus, itu udah mulai ramai, udah mulai ramai melakukan apa? Indonesia memanggil, kira-kira kayak gitu. Penjaringan caleg provinsi RI, provinsi dan sebagainya, penjaringan dan sebagainya. Saya sudah mulai riak-riaknya. Bahkan ada satu partai yang menyatakan bahwa full dah kuotanya, udah pada daftar itu. Tapi kalau masih mendaftar ya nggak apa-apa. Tapi sudah artinya animo masyarakat terhadap menjadi anggota legislatif atau legislator ini di Indonesia ataupun di bumi kita Lampung, animonya masih cukup tinggi. Ya nggak bisa ditampik apa yang sajian-sajian yang ada baik melalui media cetak, media elektronik, apalagi sekarang begitu cepatnya ya transformasi pemberitaan melalui media ya, apakah media online dan sebagainya, tentang apa sih anggota legislatif itu kan gitu. Terus dia nggak tanya seberapa jauhkah perannya, sejauh manakah manfaatnya kepada mereka, berapa sih penghasilannya, kan kira-kira seperti itu. Kemudian nanti saya akan begini dan seperti itu. Dan oleh sebab itu beberapa partai politik dan beberapa organisasi perempuan yang berbasis atau berafiliasi dengan politik, mereka mempersiapkannya dengan membuka kursus-kursus pendidikan politik perempuan, workshop, kemudian FGD atau fokus group discussion, kemudian mengikuti seminar dan sebagainya. Kemudian ada yang juga sudah mulai untuk melakukan membranding diri, menjadi ketua ini, ketua itu dan sebagainya misalnya. Ada juga yang sudah nilainya pasang banner perkenalan, ya, tapi tidak menyebutkan sebagai caleg. Kan di dalam proses pencalekan ini sendiri ada tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu, kemudian KPU, Bawaslu dan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu-nya. Jadi kita sekarang belum masuk kepada tahap pendaftaran dan belum masuk kepada tahap kampanye, belum juga ada nomor urut dan sebagainya. Ya, masih sah-sah saja untuk pasang-pasang pengenalan melalui alat peraga. Namun pada masanya nanti kita tetap harus taat asas, taat dengan koridor yang ada, di mana menurut ketentuan bahwa masa kampanye daripada peserta pemilu yang akan digelar Februari 2024 ini sangat singkat, yaitu kurang lebih 75 hari, berarti 2,5 bulan. Itu masa kampanye. Apakah dia kampanye terbatas, ya, door to door, ataupun kampanye melalui media, kan media juga akan dijadikan kampanye, ataupun kampanye seperti apa, atau pengerahan massa dan sebagainya, namun waktunya. Nah, pokok bahwa sejauh mana sekarang animo perempuan, saya melihat sudah ada kemajuan. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun saya melihat tren kenaikan daripada aleg perempuan di Provinsi Lampung ini menunjukkan tren naik. Oh, naik juga. Ya. Saya contohkan dari saya yang terdekat saja lah. 2014 aleg perempuan di DPRD Provinsi Lampung itu sebanyak 12 orang. Aleg perempuan. Kemudian di dua itu kalau lihat daripada persentase kurang lebih 14% dari 85. Pada tahun 2019
pileg 2019-2024 ada tren kenaikan, yaitu sejumlah caleg perempuan seluruh di DPD Provinsi Lampung itu ada 17 orang. Banyak Berarti ya, Bu. kenaikan 20,02%. Nah, pada saat itu hal ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Kita mendapat apresiasi dari Kesbangpol Provinsi Lampung. Ternyata angka kenaikan indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dengan naiknya jumlah caleg perempuan di Provinsi Lampung dari 2014 sekian, 2019 sekian, dan harapan kami pun 2024 mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi dan menyentuh ke level 30%. Harapan kita kan seperti itu, karena ini 20,2. Tapi di sementara di beberapa kabupaten kota itu catatan saya ada beberapa kabupaten kota yang sudah menyentuh level 30% perempuannya. Di antaranya ada Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung itu sudah menyentuh. Tapi ada lagi yang zero perempuannya, gitu loh. Jadi oleh sebab itu tantangan-tantangan ini dan kondisi-kondisi ini mudah-mudahan menyemangati kita, dan saya yakin dan percaya bahwa jumlah animo daripada para perempuan-perempuan, kita bicara lokal aja ya, Provinsi Lampung gitu ya, para wanita-wanita, para perempuan atau para generasi muda perempuan atau para milenial perempuan di Lampung akan semakin tertarik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota RI di event 2024 yang akan datang. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Dan Ibu juga yakin, nah nanti pasti akan banyak pemilih-pemilih perempuan nanti Bu yang mencoblos nanti Bu ya. Itu bagaimana strategi kita? Bagaimana strategi kita? Karena kalau melihat komposisi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan itu beda-beda tipis. Misalnya laki-laki 50% koma sekian ya, perempuannya 49, sekian gitu. Jadi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan itu nggak berapa jauh. Nah, potensi ini sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Namun perlu saya ingatkan bahwa yang dulu semula kita sempat mempunyai suatu strategi, yuk bagaimana kita menaikkan angka partisipasi politik perempuan di dalam event-event pemilu, apakah pemilu legislatif, apa pemilu pilkada, pemilu kada. Tadinya kita kampanyekan perempuan. Ternyata untuk ke depan saya pikir nggak bisa lagi kita pakai itu, nggak bisa kita pakai itu. Justru sekarang bagaimana para peserta pemilu atau caleg perempuan nggak lagi mengkampanyekan yang perempuan pilih perempuan. Kalau laki nggak boleh milih perempuan, gitu. Aneh juga kan? Yang perlu dikampanyekan perempuan bisa berbuat, bisa membuat apa gitu? Apa yang bisa dibuat oleh caleg perempuan ini untuk menarik massa, menarik partisipasi daripada kaum pemilih perempuan itu sendiri, gitu. Jadi tindakan kegiatan-kegiatan yang nyata yang bisa diperankan oleh perempuan itu supaya dia bisa, orang di luar sana jadi respect, saya tertarik loh dengan perempuan ini misalnya, ya. Mungkin dia cerdas, mungkin dia mumpuni, mungkin dia bisa bertanggung jawab dan karismatis misalnya seperti itu. Jadi sehingga selain kita membranding diri kita juga, memberikan merek kita nih apa, kita juga menjual potensi diri. Potensi yang ada di kita nih apa? Misalnya kita senam, ayo kita cari komunitas senam. Umumnya senam itu kan perempuan umumnya, ya toh? Lebih banyak ibu-ibunya senam. Nah, ketika si
para komunitas senam, peserta senam ini sudah tertarik kepada kita misalnya, kita yang menafkari ataupun yang kita yang mempelopori, saya yakin kayaknya sih kalau kita bicara 100% nanti kan mendahului. Tapi paling tidak itu aset modal awal kita, mereka insya Allah tetap mau pilih kita. Oh, iya. Karena istilahnya kita tahu yang mereka maui gitu. Nah tinggal bagaimana kaum wanita, kaum perempuan untuk mendeklarasikan diri, menjual potensi diri, membranding diri, ya, dan aktif deh, dan nggak ada ruginya kok. Bermasyarakat, berorganisasi itu nggak ada ruginya. Ya, memang butuh pengorbanan waktu minimal. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya, penjelasannya udah detail banget Bu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi ya Bu ya. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bu? Ya, yang saya sampaikan bahwa tidak ada demokrasi yang sejati tanpa keterwakilan perempuan. Kemudian berdasarkan Deklarasi Universal Demokrasi, bahwa berdemokrasi itu merupakan harus kerjasama, adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dan oleh sebab itu, mari kepada para kaum perempuan, para ibu-ibu, ya, yuk kita semakin melek politik, dan apalagi undang-undang sudah mengatur, kita sudah mempunyai legalitas untuk itu, kerannya sudah dibuka, tinggal bagaimana implementasi di masyarakat. Dan yang terakhir kaitannya dengan pada hari ini kita diramai ya di media tentang pekerjaan atau kerja-kerja timsel, ya, komisioner atau anggota Bawaslu yang sudah terselesaikan oleh timsel yang merekomendasikan 6 calon komisioner Bawaslu yang akan dipersiapkan akan dilantik ya. Ya, namun kami atas nama Dewan Kehormatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung yang sekaligus mantan Ketua Kaukus Perempuan Politik Provinsi Lampung dan sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung sangat menyayangkan itu Mbak. Sangat menyayangkan. Kenapa, sebegitu Bu? Banyaknya ya peserta, tidak ada satupun keterwakilan perempuan di hasil rekrutmen tersebut. Laki semua ya Bu? Jadi ya? itu 6 orang laki semua. Ya kita nggak boleh berburuk sangka ya kepada timsel yang sudah bekerja maksimal ya. Namun hanya disayangkan saja semangat daripada undang-undang, semangat sebagaimana dia ada di undang-undang partai politik, semangat di dalam peraturan KPU ya, dan semangat di dalam undang-undang pemilu nggak satu tarikan napas gitu ya dengan teman-teman timsel daripada perekrutan anggota Bawaslu ini. Kenapa tidak? Karena amanat daripada semua peraturan yang saya sebutkan di atas tadi mengharapkan adanya representasi keterwakilan perempuan 30% di semua tatanan, tingkatan. Apalagi kita DPD Provinsi Lampung baru mengesahkan Perda nomor 14 tahun 2021 ya tentang pengarus utamaan gender di Provinsi Lampung. Ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau semangatnya tidak sejalan, dan harapan kita ke depan para penyelenggara pemilu, penyelenggara di event demokrasi ini
juga diduduki oleh teman-teman dari kaum perempuan sebagai representasi keterwakilan 30%, sehingga semangat kita dalam menegakkan demokrasi keterwakilan perempuan yang kita canangkan 30% mudah-mudahan bisa tercapai. Iya, amin. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya. Siap. Atas waktunya Ibu ya, sudah jauh-jauh dari Pringsewu ke Tribun Lampung. Iya. Tinggalnya di Bandar Lampung. Oh, tinggalnya di Bandar Lampung. Ada tugasnya dari Pringsewu. Oh iya. Kalau udah janji, saya harus menepati janji. Oh, oke. Iya baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Abisnya langsung pulang atau mau kemana Bu? Pulang dulu dong. Pulang dulu ya. Kita harus menganut ajas keseimbangan. Oh iya. Harus ajas seimbang antara sebagai apa di luar dan di dalam, kembali kita sebagai seorang ibu. Oke, iya. Terima kasih banyak ya Bu atas kembali. Waktunya ya Bu ya. Terima kasih kembali. Ya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Ibu April. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat malam.